Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benuril Fadli, NIM 0494759982. Oke, kali ini saya mau melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini sudah saya buka untuk tugasnya. Oke, silakan pelajari panduan praktik, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan. Ada 20 komen ya yang perlu dipraktikan. Dari panduan praktik sudah saya rangkum menjadi ini, jadi biar lebih ringkas. Oke, mari kita praktikan. Oke, untuk komen yang pertama itu CD. CD digunakan untuk berpindah direktori. Sekarang kita berada di direktori Windows, lalu di folder sistem 32. CD, saya mau pindah ke folder di atas sistem 32. Jadi barangnya si sistem 32 dengan cara seperti ini. Oke, setelah itu saya mau naik lagi. Setelah itu saya mau ke folder, coba saya melihat dulu, mau ke folder users. User, apakah bisa langsung seperti ini? Oke, bisa. Kemudian lagi saya mau ke bin. Oh iya, salah. bin. Oke, jadi seperti itu. Kemudian perintah komen selanjutnya itu CLS. CLS digunakan untuk membersihkan layar tampilan. Oke, CLS. Nah, seperti inilah, yang tadinya ada banyak program-program yang udah jalan, jadi dia dibersihin. Oke, CLS. Selanjutnya yang ketiga ini garis miring tanda tanya, digunakan untuk menjelaskan fungsi komen. Dalam kasus ini CLS, kemudian garis miring tanda tanya. CLS garis miring tanda tanya digunakan untuk menjelaskan fungsi komen CLS. Oke, keterangan ini clear the screen. Oke. Selanjutnya ke nomor 4, dir. Oke, digunakan untuk menjelaskan fungsi komen dir. Komen dir digunakan untuk menampilkan isi dari suatu direktori. Seperti itu. Bisa berupa file dan folder. Oke, ini ada banyak variasi penggunaannya ya. Selanjutnya ke ipconfig. ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi jaringan pada perangkat Windows. Menampilkan IP address, melihat detail koneksi jaringan, melihat gateway default, dan dapat digunakan untuk troubleshooting connection. Nah, ketika kita jalanin komennya, nanti akan tampil info seperti ini. Oke, sekarang komputer saya sedang terhubung dengan internet dengan adapter WLAN. IP-nya ini, netmasknya ini, kemudian gateway-nya ini. Oke, selanjutnya ke ipconfig/all. Digunakan untuk menjelaskan fungsi komen ipconfig. Oke, salah, yang atasnya apa? Sama seperti ipconfig, tetapi menampilkan info yang lebih lengkap. Oke, nampilin IP address, DHCP, dan DNS. Kita coba jalankan. Oke, seperti ini ya. Kita hapus dengan yang ada ini. Jadi infonya seperti ini, ada
Ini ada mereknya juga ya, saya pakai TP-Link. Kemudian MAC address-nya mana ya? Oke, mana MAC address? MAC address physical address apakah ini ya? Mungkin ini mungkin. DHCP-nya ini itu. DHCP servernya yang ini. Sekaligus jadi gateway. DNS-nya pakai yang 11111. Kemudian selanjutnya ipconfig/standarnya digunakan untuk menjelaskan fungsi command ipconfig seperti kamus. Command ini menunjukkan berbagai cara dalam menggunakan command ipconfig. Ya, seperti itu. Jadi ini ada banyak penjelasannya ya. ipconfig on, renew, EL, release, dan kawan-kawannya. Jadi kita bersihin dulu. Selanjutnya ipconfig release digunakan untuk melepas atau mereset pengaturan IP address. Jika digunakan, maka konfigurasi IP akan menjadi kosong. Jika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan lalu aktif kembali, tapi tidak dapat IP dari DHCP server. Oke, IP address release. ipconfig release. Release. Oke, seperti ini. Selanjutnya, untuk komen selanjutnya, ipconfig renew digunakan. Renew digunakan untuk mengatur IP address baru pada semua adapter jaringan, hanya berfungsi pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, ini tadi DHCP-nya udah nyala, jadi dapat lagi ya IP-nya. Sepertinya seperti itu. Selanjutnya ke komen renew. Display DNS digunakan untuk menampilkan DNS. Display DNS. Oke, jadi seperti ini ya informasi tentang DNS-nya. Selanjutnya flash DNS. Oke, seperti itu digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oke, ke komen selanjutnya, register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer ke DNS server terdekat. Register. Oke. Jadi seperti itu efeknya ya. Selanjutnya ipconfig register DNS. Oke, mungkin cukup itu dulu. Saya akan bagian kedua. Oke, ini adalah rekaman kedua. Oke, lanjut ke komen ping. Ping digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara perangkat dengan server atau host yang lainnya dalam satu jaringan. Perintah ini mengirim paket data ke target dan mengukur waktu responnya. Ping merupakan akronim dari paket internet Gopher. Format penulisannya seperti ini ya. Jadi ada banyak cara. Kita coba ping google.com. Oke, seperti itu. Saya coba mau ngirim 10 paket, kebanyakan 3 jam ini ya. Oke, seperti itu ya. Fungsi ping biasanya untuk menguji koneksi si komputer udah terhubung atau belum dengan si jaringannya. Oke, untuk selanjutnya netstart digunakan untuk menampilkan informasi tentang statistik koneksi jaringan dari komputer atau ke komputer yang dipakai, dari jaringan ke komputer atau ke komputer yang dipakai.
jadi komputer mau keluar atau yang mau masuk. Lyrics dengan task manager menampilkan keterangan proto, jenis protokol, local address, IP dan portnya, foreign address, tujuan local address dan portnya, status koneksinya. Oke. Net start. Ya seperti ini, kita langsung loading. Oke, seperti ini. Kita hentikan aja ya prosesnya. Oke, selanjutnya ke trace RT digunakan untuk memberi informasi tentang rute yang dilalui paket untuk mencapai tujuan. Juga memberikan informasi tentang nama ISP yang digunakan, melihat semua router atau jalur yang dilewati paket, informasi tentang latensi, informasi tentang kualitas jaringan. Penulisannya seperti ini. Trace RT, kita coba mengukur Microsoft.com. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini akan sangat lama. Bintang-bintang ini nggak ngedetek lewat mana aja. Oke, mungkin ini boleh saya skip aja ya biar mempersingkat waktu. Oke. Selanjutnya pad ping. Mirip seperti trace dan ping, komen pad ping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Kita coba saja. Pad ping. Oke, sepertinya penulisannya belum lengkap. Pad ping ini harus sepertinya ada tambahan. Atau mungkin kita coba ini kali ya. Value kita coba aja google.com ya. Oke, untuk penggunaannya saya sendiri juga kurang paham ini. Boleh saya skip aja ya. Oke, kemudian NS lookup digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan IP address yang sesuai. Dapat digunakan juga untuk mendiagnosis DNS server. Oke, biasanya untuk menguji DNS server itu udah jalan atau belum. Nah, ini yang dipakai NS lookup. Oke, kita coba Google. Di google.com itu IP-nya berapa sih? Oke, google.com IP-nya seperti ini. Selanjutnya kita coba mau microsoft.com. IP-nya seperti ini. Bisa juga yang kita ketik IP 192, 168, 1 sekian. Misal ini server lokalnya ya, server DNS lokal. Nah, seperti ini biasanya. Oke, skip aja deh. Selanjutnya ke command netsh digunakan untuk mengubah konfigurasi. NetSH digunakan untuk mengubah konfigurasi jaringan termasuk pengaturan IP, DNS, dan gateway. Dapat digunakan untuk mengatur firewall. NetSH. Oh, ini untuk ganti IP bisa dari sini. Oh, nggak bisa ya. Sih, IP config. Oh, nggak bisa. IP config. Kita mencoba ganti Ethernet 2 ya. NetSH garis miring tanya bisa enggak?
saya lupa komennya, boleh kita ingat-ingat ini ya IP nya untuk Ethernet 2 SH. Kita coba lihat sintaknya kayak gimana komennya, penasaran, ini menarik ya. Tentang CMD Windows SH. Fungsi Oke, caranya seperti ini. Bisa ya? Interface IPv4 set address Ethernet 2 static 192.168.10.10 misal. Nah, itu deh. 255 Oke, sudah berubah ya. Jadi seperti itu cara makanya. Oke. Kita lanjut ke rekaman yang oke, ini rekaman yang ketiga. Selanjutnya perintah root digunakan untuk menambah, menghapus, atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host. Oke, ini kegunaannya seperti ini ya cara-caranya. Kita mau lihat tabel routingnya aja. Oke, ini tabel routingnya seperti ini. Kita lanjut ke komen selanjutnya. Komen net digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Oke, net kalau langsung seperti ini. Apakah seperti ini ya, net user. Oke, net user bisa apa pin seperti itu. Oke, jadi seperti itu praktikum saya. Saya Binuril Fadli, name tunggu sebentar. Oke, saya Binuril Fadli, name 0494759982. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk melihat hasil belajar saya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.